Pemirsa, melakukan perjalanan keagamaan atau tirta yatra ke Pulau Nusa Penida pastilah sangat mengesankan. Banyak pura yang menjadi tujuan tirta yatra bisa dijumpai di Kecamatan Nusa Penida. Perlu diketahui, Pulau Nusa Penida terdiri dari beberapa gugusan pulau, yakni Pulau Nusa Gede, Nusa Ceningan, dan Nusa Lembongan. Nah, untuk tirta yatra kali ini dilakukan sepenuhnya di Pulau Nusa Gede. Seperti dilakukan keluarga besar Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali ini pada Jumat 8 Juli 2022. Nah pemirsa, kita sekarang menuju ke Nusa Penida. Kita akan tirta yatra bersama keluarga besar KPID Bali dan ya kita harus menunggu karena kita akan berangkat jam 8. Jadi kita sudah mendahului tadi di sini dan selain rombongan kita juga ada banyak sekali ada yang mau tangkil ke Nusa Penida juga termasuk wisatawan asing. Nanti ikuti terus perjalanan kita ke Nusa Penida yuk. Rombongan berangkat dari Pelabuhan Tribuana, Desa Kusamba, Klungkung pada pukul 8 pagi. Dengan menggunakan Gangga Express, perjalanan ditempuh sekitar 30 menit setiba di Dermaga Sampalan, yang baru selesai dibangun pemerintah Provinsi Bali. Setiba di dermaga ini, pemudik mesti menyewa kendaraan, baik mobil maupun sepeda motor, menuju ke pura yang dituju. Tujuan pertama adalah Pura Goa Giri Putri. Di sini pemudik menaiki tangga berundak yang mungkin membuat kita sedikit memerlukan tenaga ekstra. Namun, yakinlah setiba di atas, suasana segar akan kita dapatkan. Persembahyangan pertama dimulai di sini dengan dipandu pemangku setempat. Pengalaman sensasional bagi pemedek akan benar-benar bisa dirasakan saat memasuki pintu Goa Giri Putri. Mereka mesti antre satu persatu untuk masuk ke dalam goa dengan pintu yang sangat kecil. Namun jangan khawatir, pemedek akan bisa masuk ke dalam dengan niat tulus dan bakti. Masuk di dalam agak merangkat sedikit, nah setelah beberapa menit keajaiban alam akan bisa kita rasakan saat sudah berada di dalam. Sungguh luar biasa, dengan pintu masuk yang sangat kecil tidak disangka di dalam akan terdapat goa yang sangat besar. Untuk menerangi goa ada lampu dari listrik sehingga memudahkan pemedek untuk melakukan tahapan sembahyang. Di dalam goa ini kita akan melakukan 5 kali persembahyangan. Bagi yang ingin mendapatkan pembersihan raga dan jiwa, silakan melukat. Tahapan terakhir sembahyang adalah di Pura Pemujaan Dewi Kuan Yin. Nah pemirsa, kita tadi sudah masuk ke Pura Goa Giri Putri. Jadi di dalam tadi waktu masuk kita sensasinya luar biasa, harus turun, jongkok, kemudian ada sembahyang dan ada 6 lokasi tempat sembahyang dan ini yang terakhir tadi di Konco. Jadi setelah itu kita akan keluar dan rangkaian di Pura Goa Giri Putri Nusa Penida ini sudah berakhir dan kita akan lanjut eksplornya menuju ke pura yang lain. Terus ikuti laporannya. Tahap pertama sembahyang selesai, biasanya sudah mulai beranjak siang dan perlu istirahat sejenak sembari menikmati perbekalan yang dibawa. Atau jika tidak mau sedikit ribet dengan membawa perbekalan, di area parkir pura dan sekitarnya juga ada banyak warung makanan. Pemirsa, persembahyangan berikutnya adalah menuju Pura Puncak Mundi. Perjalanan menempuh waktu sekitar 40 menit dari Pura Goa Giri Putri. Diawali dengan pura dalam kerangkeng. Diceritakan oleh sumber bahwa pura dalam kerangkeng merupakan semacam penjara atau kerangkeng sebagai tempat bagi roh-roh manusia yang semasa hidupnya melakukan kejahatan atau untuk manusia yang berbuat jahat melebihi dari jahatnya para butekala atau semacamnya. Ide Betara yang berstana atau melinggih di pura dalam kerangkeng Nusa Penida adalah Ide Betara Jogor Manik. Beliau mampu melihat siapa dan di mana manusia itu berada, serta apa yang dilakukannya. Ide Betara Jogor Manik juga bertugas untuk mencatat kapan waktu kematian seseorang. Dalam melaksanakan tugasnya, Ide mempunyai 4 pengawal yang bertugas untuk menjemput dan mengantar roh-roh manusia. Ide Betara Jogor Manik juga berstana di Pura Dalam Puri Besaki. Karena
Ida mengetahui perbuatan-perbuatan manusia semasa hidup di bumi, dan apabila manusia tersebut saat hidupnya dulu pernah membuat kejahatan melebihi kejamnya para bebutan-bebutan yang dikuasai oleh Ida Betara Ratu Gede Mas Mecaling, maka roh manusia tersebut dari pura dalam Puri Besake langsung diantar ke pura dalam Kerangkeng Nusa Penida untuk menjalani sebuah hukuman tergantung dari berapa besar karma buruk yang diperbuat semasa hidupnya. Bila mana roh manusia sudah sampai masuk ke dalam pura dalam kerangkeng, maka manusia tersebut akan sulit untuk reinkarnasi atau lahir kembali ke dunia. Dan berarti pula akan sangat lama mencapai tujuan hidupnya untuk bersatu dengan Yang Widi. Terdapat berapa pelinggih di dalam areal pura dalam Kerangkeng Nusa Penida, pelinggih Gedong Kerangkeng, Padmasana, dan lainnya. Tempat banten disediakan khusus di depan pelinggih. Terdapat pula sebuah batu yang digunakan sebagai meja seperti halnya dalam pengadilan dan palu untuk ketok meja. Di areal Jabapura terdapat sebuah wantilan yang dapat digunakan untuk beristirahat. Usai di pura dalam Kerangkeng, persembahyangan dilakukan di Pura Puncak Mundi. Pura Puncak Mundi adalah salah satu pura unik yang ada di Nusa Penida, Bali. Keunikan pura ini berada pada lokasinya yang tepat di puncak tertinggi Nusa Penida, tepatnya di Bukit Mundi, sehingga Anda dapat melihat pemandangan indah alam Nusa Penida dari sini. Bentuk unik bangunan Padmasana yang ada di pura ini mempunyai pelipit dengan 4 tiang yang berbeda dari Padmasana yang ada pada umumnya. Padmasana di pura ini dihiasi dengan stiliran kala dan juga motif sulur-suluran. Ini adalah simbol dari Siwa Buddha. Di samping itu pula, wantilan yang areanya cukup luas di pura ini. Puncak Mundi sendiri terdiri dari Jaba Sisi, Jaba Tengah, dan juga Jeroan untuk bagian yang paling dalam. Salah satu perbedaan yang dimiliki oleh pura ini dengan pulau lainnya adalah Pura Jaba Tengahnya yang memiliki area lebih luas dibandingkan dengan area jeroannya. Di samping itu, pura ini juga masih banyak kera yang belum jinak sehingga pemendek mesti berhati-hati saat ingin bertirta-yatra ke pura ini. Nah, pemirsa, ketika kita nangkil di Pura Puncak Mundi ini, jadi para pemedak memang harus berhati-hati sedikit karena ada kera atau monyet yang banyak. Jadi para pemangku di sini berusaha untuk menghalangi monyet dan agar tidak mengganggu para pemedak ya. Cukup hati-hati dan waspada selalu. Perjalanan terakhir dalam satu hari ini Matetreya sebelum beristirahat adalah Pura Dalempet. Pura Dalempet terletak 50 meter dari bibir pantai. Pengaruhnya sangat luas tidak hanya di kawasan Pulau Nusa Penida saja, tetapi ke seluruh umat di Pulau Dewata Bali ini. Sehingga Pura Penataran Agung Pet ini menjadi salah satu pura kayangan jagat dan menjadi salah satu tujuan utama bagi warga Hindu Bali. Pura Penataran dalam Pet tempat memuja kekuatan Tuhan sebagai pencipta Purusa Pradana. Purusa adalah kekuatan jiwa, roh atau daya spiritualitas yang memberi nafas kehidupan, sedangkan Pradana adalah kekuatan fisik atau jasmani sebagai wadah jiwa yang mewujudkan kekuatan Purusa tersebut. Dengan bersembahyang di Pura Nusa Penida ini diharapkan dan dimohonkan adanya keseimbangan dua kekuatan tersebut, termasuk dalam kehidupan manusia, keseimbangan jasmani dan rohani, sehingga hidup lebih harmonis di bumi. Piodalan atau Pujawali di Pura Penataran Agung Pet bertepatan pada hari setiap 6 bulan sekali, yaitu setiap Buddha Cemengklau bersamaan dengan Odalan Batara Rambut Sedana atau Hari Kuangan. Ada sejumlah pura yang terdapat di Pura Dalempet. Di sini pun sudah ada petunjuk yang mengarahkan pura mana seharusnya umat bersembahyang terlebih dahulu. Jadi, urutan persembahyangan seperti ini dimulai dari bersembahyang di Pura Segara, kemudian ke Pura Ratu Niang, Pura Taman, Pura Ratu Gede, dan terakhir adalah Pura Penataran.
Nah, pemirsa, kita tadi sudah selesai melaksanakan upacara Tirta Yatra bersama keluarga besar KPID Bali. Luar biasa, pengalaman yang sangat spiritual. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita untuk semangat terus bekerja, dan luar biasa kompakan kita dengan teman-teman KPID. Terima kasih. Om Santi 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 Om.